Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini, gue akan menceritakan kelanjutan anime Chainsaw Man berdasarkan manga, yang dimana akhir dari anime Chainsaw Man itu Denji berhasil mengalahkan Katana Man dan Sawatari Akane. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya. Diawali Denji yang baru tersadar dari mimpinya. Dia kaget melihat Power memiliki tanduk di kepalanya. Lalu mereka pun melaporkannya kepada Makima. Apa yang terjadi dengan Power? Dia terlalu banyak minum darah saat pertarungan melawan zombie kemarin. Pastikan untuk mengeluarkan darahnya secara teratur. Jika tidak, dia akan menjadi iblis yang lebih menakutkan dan lebih sombong. Tidak keberatan kan kalau kupinjamkan dia sebentar saja? Tapi sepertinya Power ketakutan apa yang akan dilakukan oleh Makima. Nah, selagi Power dipinjam oleh Makima, Denji akan direkankan dengan Shark Devil bernama Beam. Dia biasanya selalu mengamuk dan jarang bicara, tapi dia akan melakukan apapun yang Denji katakan. Setelah itu, Makima melihat Denji yang sepertinya sedang murung. Tapi setelah ditanya, "Enggak kok, aku sedang gembira." "Kalau gitu, bagaimana kalau pergi kencan denganku besok di hari libur?" Mendengar itu, sudah pasti Denji senang. Keesokan harinya, mereka pun ketemuan dan Makima ingin menonton banyak film dari pagi sampai malam. Denji pun menyetujuinya. Ya emang mau ngapain lagi? Film pertama yang mereka tonton adalah film komedi, tapi mereka berdua tidak tertawa. Lanjut ke film sedih, mereka pun tidak menangis. Tapi saat film terakhir, ada adegan berpelukan yang padahal terlihat biasa saja, tapi mereka berdua menangis melihatnya. Kenapa ya? Makima bisa menangis melihat adegan pelukan. Apa kalau gua peluk Makima, dia akan menangis? Dan hari sudah malam, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika Denji sedang berpatroli, dia masih mengingat kejadian kemarin, membuatnya memiliki tekad bahwa hatinya hanya milik Makima, jadi tidak mungkin dia jatuh cinta pada orang lain selain Makima. Di perjalanan, Denji melihat ada sumbangan untuk anak-anak yang terluka karena iblis. Karena merasa punya hati, Denji pun memberikan uangnya, lalu Denji diberikan sebuah bunga yang indah. Denji ambil, lalu dimakan. Agak aneh emang ini anak. Lalu seketika turun hujan, membuat Denji harus berteduh di telepon umum. Tiba-tiba ada seorang cewek masuk yang awalnya so asik kepada Denji. Tiba-tiba dia menangis bahwa muka Denji mirip dengan hewan peliharaannya yang sudah tiada. Denji pun mencoba menghiburnya dengan trik sulap, yaitu mengeluarkan bunga yang sudah dia telan tadi. Cewek itu pun tersenyum kepada Denji, lalu mengajak Denji ke tempat kerjanya di kafe. Ketika sampai, cewek itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Rez. Denji yang melihat tingkah laku Rez yang selalu tersenyum membuatnya mulai menyukainya. Baru aja bilang bahwa hanya menyukai Makima. Di lain tempat, Aki direkankan dengan Angel Devil. Diketahui bahwa dia adalah anggota terkuat di divisi keempat setelah Kishibe, mempunyai kekuatan merubah nyawa seseorang yang dia sentuh menjadi senjata. Bahkan pedang yang dibawa Aki itu adalah salah satu karyanya. Keesokan harinya, Denji kembali ke kafe untuk bertemu Rez. Rez menanyakan, "Kamu gak pergi ke sekolah? Padahal usiamu 16 tahun, bekerja sebagai pemburu iblis dan tidak sekolah. Kamu memang unik ya. Aku mungkin bakal senang pergi ke sekolah bareng denganmu." Rez pun tersenyum dengan manis. "Kalau gitu, ayo kita cari sekolah malam untuk kita berdua." "Ayo." Aduh, memang sulit menolak ajakan cewek cantik. Di lain tempat, ada seseorang yang sedang berbicara dengan Typhoon Devil. Mereka sedang mengincar jantung Chainsaw. Tapi kenapa ya para iblis menginginkan jantung itu? Balik lagi ke Denji dan Rez. Mereka sudah sampai di gedung sekolah. Karena di sana gelap, Rez merasa ketakutan dan meminta bergandengan tangan dengan Denji. Dimulailah mereka belajar di kelas sampai membuat otak Denji kepanasan. Lalu Rez mengusulkan untuk berenang. Tanpa basa-basi, Rez langsung membuka semua pakaiannya di depan Denji. Sumpah iri gue sama Denji. Walau begitu, Denji masih ketakutan masuk ke dalam kolam karena dia tidak bisa berenang. Rez pun berpura-pura tenggelam supaya Denji memberanikan diri masuk ke kolam. Dan akhirnya Denji masuk dan mereka pun bersenang-senang. Tak lama kemudian, hujan deras datang membuat mereka kembali ke ruang kelas. Di sana, Rez mengajak Denji untuk mengikuti festival besok. Sudah pasti Denji menerima. Setelah itu, Rez ingin ke kamar kecil terlebih dahulu. Tapi ketika di perjalanan, ada seseorang yang akan menyerang Rez. Rez hanya bisa berlari sampai di atap gedung. Nah, disinilah identitas Rez terungkap. Ternyata dia sangat kuat, bahkan dengan mudah mengalahkannya. Lalu iblis yang dikontrak oleh musuh tadi, yaitu Typhoon Devil, ternyata bawahan Rez. Apakah Rez juga sama menginginkan jantung Chainsaw Devil? Kalau begitu, berarti ini semua hanya acting untuk mendapatkan hati Denji. Dan sepertinya Denji sudah terperangkap dan menyukai Rez. Keesokan harinya, Rez dan Denji datang ke sebuah festival, berkeliling sambil menikmati permainan dan makanan di sana. Sampai akhirnya mereka beristirahat menunggu kembang api datang. Lalu Rez mulai merayu Denji. "Hei Denji, kau hanya pria 16 tahun, tapi mereka tidak memperbolehkanmu sekolah dan memaksamu untuk bertarung sampai mati. Kenapa kau tidak berhenti dan kabur denganku saja?" "Kabur? Memangnya kemana? Kita bisa pergi ke tempat yang tak akan ditemukan oleh mereka. Kenapa harus tiba-tiba?" "Karena aku
cinta kamu Denji. Denji merasa kebingungan. Memang dia menyukai Rez, tapi belakangan ini Denji mulai diakui dan sekarang dia lebih bebas berkeliling tanpa diawasi. Lalu Denji menemukan tujuan di dalam pekerjaannya yang membuat Denji lebih menyenangkan. Tapi Rez tidak menyerah. Dia langsung mencium Denji dengan agresif sampai lidah Denji digigit oleh Rez, lalu menyerangnya, membuat Denji lemas tak berdaya. Ketika akan mengambil jantungnya, untungnya Bim datang menolong Denji, membawanya pergi. Bim menyadari bahwa Rez memiliki bau seperti bom. Tak ingin kehilangan Denji, Rez pun berubah menjadi bentuk iblisnya, lalu mengejarnya, bahkan dengan mudah mengalahkan Bim. Tiba-tiba ada pemburu iblis datang yang melihat Rez, membuat Bim bisa kabur menjauh darinya. Pergi ke tempat Aki bersama dengan Angel Devil di sebuah tempat fasilitas latihan pemburu iblis. Tiba-tiba temannya memanggilnya bernama Nomo. Dia menemukan Bim dan Denji berada di pintu masuk sedang sekarat. Bim memberitahu Aki bahwa bom merekan Gun Devil datang. Tak lama kemudian, Rez sudah berada di depan pintu. Lalu Aki diminta untuk menghubungi markas dan Nomo berserta rekannya akan melawan Rez. Tapi itu percuma, satu persatu dibantai dan dibombardir oleh Rez. Mustahil untuk mengalahkannya. Aki bersama yang lain sedang berada di mobil. Mereka terhenti oleh Rez yang sedang membawa kepala yang telah ia kalahkan. Ini hanya sebuah bukti bahwa sulit mengalahkanku. Lebih baik kalian turun dari mobil, tinggalkan Denji. Tapi Aki tidak mendengarnya. Dia langsung tancap gas menjauh dari Rez. Akhirnya Denji tersadar lalu berubah bentuk ke bentuk iblisnya. Dimulailah pertarungan antara Rez dan Denji. Tapi ini menjadi pertarungan yang berat sebelah. Rez mengetahui bahwa Denji belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia hanya mengayunkan gergajinya saja. Aki pun tak lama membantunya, tapi Rez selalu meledakkan sekitar dengan kekuatannya, membuat Aki kewalahan. Walau Aki sudah dibantu oleh Violence Devil, masih sulit mengalahkan Rez. Bahkan Rez sekarang membawa Typhoon Devil, membuatnya sulit untuk dikalahkan. Di sisi lain, Angel Devil membawa manusia untuk membuat Denji pulih dari lukanya. Di sini Bim menceritakan bahwa dahulu Chainsaw Devil, dia menggunakan geriginya untuk bergerak dan meluncurkan rantai, lalu menyangkutkannya di gedung untuk bergerak di antara gedung. Kalian ngerti nggak? Jujur sih gue nggak ngerti ya. Begitu pula dengan Denji, dia punya ide yang lain dalam menggunakan rantainya, yaitu membuatnya seperti tali dan Bim akan menjadi seperti kuda. Dengan ide itu, mereka dengan mudah mengalahkan Typhoon Devil. Ketika akan mencari Rez, seketika Bim diserang oleh Rez. Tarungan antara Rez dan Denji pun kembali dimulai. Di sini Denji tak punya pilihan lain, yaitu menggunakan rantainya untuk mengikat Rez, lalu membawanya ke laut bersama dengannya, dan pertarungan pun selesai. Ketika Rez tersadar, dia sudah berada di pinggir pantai bersama Denji dan Bim. Kenapa kau membangkitkanku? Aku hanya menjalani hidup di jalan terbaik. Walau aku babak belur atau mati, akan dianggap impas. Kalau besoknya aku bisa makan makanan yang enak. Dan kalau aku menangkapmu di sini, aku merasa ada yang salah dengan itu. Kalau kau kubunuh sekarang, apa masih merasa seperti itu? Setidaknya aku akan mati di tangan wanita cantik. Rez pun hanya tertawa dan meninggalkan Denji. Di sini Kishibe menceritakan latar belakang Rez bahwa ada ruang amunisi militer di Rusia yang penuh dengan anak-anak dan para anak-anak itu tak punya kebebasan, tak pernah bisa keluar, tidak diperlakukan seperti manusia dan digunakan sebagai kelinci percobaan yang diciptakan hanya untuk mengabdi. Agak kasihan sih sama Rez. Dia hanya disuruh dan tak bisa membantah. Ketika Rez dalam perjalanan, tiba-tiba Makima menghampirinya lalu mengalahkannya dengan mudah. Nah, itu akhir dari video kali ini. Jika kalian ada request anime lain atau melanjutkan anime ini, bisa komen di bawah. Terima kasih.